Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang bersukacita hari ini lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kita bersukacita karena kita sudah masuk di pertengahan Desember dan sebentar lagi kita menutup tahun ini dan memulai tahun kalender yang baru. Haleluya. Puji Tuhan. Ada yang sedang bersukacita, ada yang sedang menderita, dan ada yang sedang sakit. Tetapi surat Yakobus, firman Tuhan dalam surat Yakobus berkata, hendaklah kita berdoa. Amin. Dan juga surat Yakobus berkata, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Hari ini kita masih ada di dalam seri khotbah doa pemenang. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri semua. Kita pegang dada kita ucapkan ini dengan sungguh-sungguh, kita aminkan 1, 2 ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk keluargaku. Dan ya, ada beberapa yang sudah pulang kampung ya. Dan juga ada yang merayakan Natal di tempat lain. Jadi kita yang ada di tempat ini, kita sudah masuk ke seri ketiga, seri khotbah doa pemenang. Jadi kita harus fokus. Katakan amin. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa tetapi kamu salah berdoa. Jadi kita harus mengikuti apa yang dituntun oleh firman Tuhan untuk berdoa agar tidak salah berdoa. Keluargaku di dalam Tuhan, seringkali kita orang Kristen yang mengatakan dirinya pengikut Kristus seringkali mengalihkan fokus dan perhatian kita untuk lebih terpusat kepada hal yang tidak penting, sehingga perhatian dan fokus kita teralih dan tidak lagi kepada yang terpenting. Ya. Belakangan ini di media sosial ada video-video tersebar dari kalangan orang-orang yang berasal dari organisasi-organisasi Islam seperti FUI, FPI, HTI dan ada beberapa lainnya. Mereka mendeklarasikan tanggal 25 Desember menjadi hari mualaf sedunia. Ya, mereka mendeklarasikannya dari Indonesia, orang tidak kenal siapa mereka, tapi mereka dengan PD-nya mendeklarasikan 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia. Dulu mereka mengatakan bahwa 25 Desember itu adalah hari raya Dewa Matahari. Dan orang Kristen merayakan hari Dewa Matahari katanya. Tapi karena mereka hal tersebut tidak mempan untuk menggoyangkan iman kita, mereka merubah cara dengan mengatakan kami deklarasikan 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia. Dan sayangnya ada beberapa orang Kristen yang saya lihat marah dengan hal itu. Terprovokasi dengan hal itu, dan kemudian ada lagi yang mengajukan argumen-argumen. Dan pada saat seseorang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana reaksi Pak Pendeta terhadap statement itu? Mereka mendeklarasikan 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia. Saya katakan, respon saya adalah tetap bersukacita. Haleluya. Enggak ngaruh. Tidak berpengaruh dengan iman kita. Mereka mau deklarasikan 25 Desember itu sebagai hari apa saja, suka mereka lah. Haleluya.
Kenapa? Di 25 Desember ada berapa ratus ribu atau berapa juta, ada berapa puluh juta anak yang lahir setiap tanggal 25 Desember. Ada banyak, betul? Ada si Ucok di situ. Sehingga tanggal 25 Desember juga adalah hari ulang tahun si Ucok. Ada si Butet juga yang lahir tanggal 25 Desember. Sehingga 25 Desember adalah hari ulang tahun si Butet. Kalau misalnya di rumah saya bikin gudang dan selesainya tanggal 25 Desember, kemudian saya deklarasikan tanggal 25 Desember sebagai hari gudang Sucipto Lubis, bisa nggak? Bisa-bisa saja, sah-sah saja. Nggak ngaruh. Kenapa? Iman kita tidak tergantung kalender. Katakan haleluya. Kalender yang kita pakai sekarang ini adalah kalender Masehi. Dan itu ditetapkan itu di tahun 1582. Dan mereka menetapkan 25 Desember itu berdasarkan perkiraan hari lahirnya Yesus Kristus. Berdasarkan apa? Perkiraan. Enggak ada yang tahu tanggal pastinya, bulannya berapa. Karena kalendernya saja diciptakan tahun 1582. Tetapi yang kita rayakan di dalam perayaan Natal adalah hari kelahiran juru selamat kita. Haleluya. Bukan tanggalnya. Jadi jangan ada yang terprovokasi dengan statement-statement miring seperti itu dari kelompok-kelompok mereka. Jangan ada yang terpancing, jangan ada yang marah dan membenci. Haleluya. Jangan sampai kita berdosa karena hal-hal konyol seperti itu. Enggak penting yang itu. Yang penting adalah Yesus Kristus lahir di hidup pribadi kita masing-masing. Amin. Itu yang penting. Kemudian di dalam perayaan Natal juga sering fokus dan perhatian kita juga akhirnya terpusat kepada hal-hal yang tidak penting. Beberapa tahun yang lalu saya geleng-geleng kepala mendengar ada berita sampai masuk TV ya beritanya. Ada dua orang ketangkap mencuri baju dan sepatu di Ramayana. Siangnya ketangkap mencuri di Ramayana baju dan sepatu karena malamnya mereka bilang mereka mau pakai untuk Natal. Orang terfokus merayakan Natal hanya untuk yang materi saja. Kami mau katakan keluargaku di dalam Tuhan, tidak penting baju barunya. Haleluya. Ada duit beli baju baru, ya puji Tuhan. Gak ada duit, gak usah beli baju baru. Puji Tuhan juga. Yang penting kita rayakan Natal dengan pakai baju, betul? Kalau tidak pakai baju sudah bahaya namanya. Sepatu saya baru saya cuci 3 bulan yang lalu, baru juga. Baju saya baru disetrika istri saya kemarin, baru juga. Rambut saya baru pangkas. Jangan terfokus kepada hal-hal yang kurang penting sehingga fokus kita tidak lagi mengarah kepada yang penting. Begitu juga dengan menghadapi masalah dan tantangan hidup kita, kesulitan dan pencobaan kita. Sering kita terlalu terfokus akhirnya kepada masalah kita, kepada kemampuan kita untuk mengatasi masalah tersebut sehingga fokus kita tidak lagi kepada Tuhan. Tidak lagi kepada Tuhan. Orang-orang yang menganggap masalahnya besar sekali, itu karena dia terlalu terfokus kepada masalah tersebut dan terlalu berfokus kepada kemampuan pribadinya untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga masalah itu terlalu besar kelihatannya. Saya punya masalah, kalau dibandingkan dengan kemampuan dan kondisi saya, itu masalah sangat besar. Tetapi kalau dibandingkan dengan kekuatan Tuhan saya, itu masalah sangat kecil. Pilih fokus kemana keluargaku?
Pilih fokus kemana? Fokus kepada yang terpenting, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Di dalam 1 Tawarik 14. 1 Tawarik 14, pada saat itu Daud baru saja diangkat, ditahbiskan menjadi raja dari kerajaan Israel. Dan begitu bangsa Filistin mendengar Daud baru saja diangkat oleh Tuhan menjadi raja Israel, maka bangsa Filistin langsung menyerbu Daud, hendak menangkap dia. Ya, mungkin bangsa Filistin masih dendam karena Daud membunuh Goliat. Dengan jumlah pasukan yang sangat besar, bangsa Filistin menyerbu Daud. Daud yang baru saja diangkat menjadi raja di Israel, tentunya dia belum mengkonsolidasikan pasukannya. Dia bahkan mungkin belum tahu jumlah persenjataannya, dia bahkan mungkin belum tahu jumlah jenderalnya berapa, jumlah kolonelnya berapa. Tapi sudah mendapat serbuan dari bangsa Filistin yang begitu besar. Kalau Daud berfokus kepada kemampuan dia dan kerajaannya, berfokus kepada besarnya jumlah pasukan musuh, pastilah dia takut. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Di dalam 1 Tawarik 14 ayatnya yang ke-11. Ya. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Pada saat Daud melihat musuh menyerbu, yang dia lakukan adalah dia datang kepada Tuhan. Katakan amin. Dia berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dia hanya berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong Daud. Dan bahkan Tuhan memukul kalah pasukan Filistin yang menyerbu Daud. Sehingga Daud berkata, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Ada terobosan yang Tuhan lakukan. Seperti air bah menerobos apapun yang diterjangnya, seperti gelombang tsunami menerobos apapun yang dihadapinya, Tuhan menerobos musuh Daud karena Daud datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pada saat membaca ini kami teringat, begitu kami ditahbiskan menjadi gembala di tempat ini. Ya. Sebulan kemudian sudah ada serangan kepada kami. 2 bulan kemudian serangannya semakin hebat. Ya, banyak dari antara kita yang tahu bagaimana itu ceritanya. Bahkan berlanjut sampai pertengahan tahun ini. Begitu gencar serangan kepada kami. Tetapi kami tahu kemampuan kami tidak seberapa. Kami tidak kesana kemari mencari pembelaan. Kami tidak kesana kemari untuk mengklarifikasi ini dan itu. Kami hanya berlutut kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap menegakkan kami. Katakan amin. Katakan haleluya. Bahkan Tuhan memberkati gereja kita ini. Dengan apa yang sebelumnya kita tidak pernah bayangkan. Kalau kita mau terobosan di dalam hidup kita, datang kepada Tuhan. Katakan amin. Berdoalah. Fokuslah kepada Tuhan. Orang yang takut dalam hidupnya adalah orang yang terfokus perhatiannya kepada masalahnya. Orang yang terfokus perhatiannya kepada kemampuan pribadinya. Bukan terfokus kepada Tuhan. Kalau
Kalau Daud tidak terfokus kepada Tuhan, dia tidak akan datang kepada Tuhan dengan iman. Dan terobosan itu tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Di dalam 1 Tawarik 20, ini adalah kisah favorit saya yang sering saya baca untuk menguatkan saya. Di dalam 1 Tawarik 20 ada kejadian di mana Raja Yosafat, Raja Israel, dikabarkan bahwa ada 3 kelompok tentara besar, sangat besar, sedang mengepung kerajaan Israel. Jumlahnya jauh lebih besar dari jumlah tentara Israel. Persenjataannya jauh lebih banyak dan jauh lebih lengkap dibanding persenjataan Israel. Pengalaman tempur musuh ini jauh lebih hebat dibanding pengalaman tempur bangsa Israel. Pada awalnya Yosafat melihat kondisi musuhnya dan melihat kondisi dirinya dan kerajaannya, sehingga Yosafat takut. Yuk kita baca di dalam 2 Tawarik 20 ayatnya yang ketiga. Mulai. Yosafat menjadi takut. Menjadi apa? Takut karena dia melihat kondisi musuh. Dia terfokus kepada kondisi musuh dan dia terfokus kepada dirinya sendiri dan kerajaannya. Maka musuh itu menjadi terlihat besar sekali sehingga Yosafat takut. Tetapi Yosafat akhirnya mengambil keputusan yang sangat tepat. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Katakan amin. Pada saat engkau takut, maka putuskanlah untuk mencari Tuhan. Pada saat musuhmu, masalahmu terlihat seperti hendak menelanmu, putuskanlah untuk mencari Tuhan. Haleluya. Dan dia bukan hanya mencari Tuhan, tetapi dia memanggil bangsa seluruh Yehuda untuk berpuasa. Dia memanggil. Jadi kadang tidak cukup kita sendiri saja, keluargaku di dalam Tuhan. Ajak juga saudara-saudara seiman kita untuk menopang kita dalam doa. Haleluya. Ajak keluarga kita untuk bersama-sama berdoa. Tetapi jangan kita suruh orang berdoa untuk kita, tapi kitanya tidak berdoa. Mereka bersama-sama berdoa. Ayat keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mereka berdoa. Keluargaku di dalam Tuhan. Di tempat ini saya yakin ada yang membutuhkan terobosan dalam hidupnya. Di tempat ini pasti ada yang merindukan ada perubahan dalam hidupnya. Mungkin ada yang masih menganggur, merindukan pekerjaan. Mungkin ada yang merasa stuck atau terpojok di dalam pekerjaannya dan berpikir, pekerjaan ini sebenarnya nggak cocok untuk aku. Aku membutuhkan pekerjaan yang baru, tetapi belum dapat juga. Ada yang mungkin rumah tangganya sedang tidak bahagia. Ada mungkin keluarganya yang sedang retak. Ada mungkin hubungan suami atau istri, orang tua atau anak yang sedang tidak harmonis. Ada mungkin yang masih hidup di dalam kemiskinan.
membutuhkan terobosan. Pertanyaannya, apakah engkau sudah mengambil keputusan untuk mencari Tuhan? Apakah engkau sudah mengambil keputusan untuk datang berdoa? Bagi yang sedang menganggur, berapa kali engkau berdoa supaya dapat pekerjaan? Setiap hari kah? Atau kadang-kadang kah? Bagi orang tua yang sedang terganggu, yang sedang terluka hubungannya dengan anaknya, berapa kali engkau berdoa untuk itu? Setiap hari kah? Atau kadang-kadang kah? Bagi yang merindukan masa depan yang terbaik untuk anaknya, berapa kali engkau berdoa untuk itu? Setiap hari kah? Atau kadang-kadang kah? Banyak orang fokus kepada yang salah. Tetapi Daud dan Yosafat, mereka mengambil keputusan untuk fokus hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Dan mereka mengambil keputusan untuk berdoa. Firman Tuhan sebelumnya di dalam seri kedua khotbah doa pemenang berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, aku akan mendengar dari surga dan aku akan memulihkan negeri mereka. Tetapi Tuhan tidak hanya menawarkan pemulihan, tetapi juga menawarkan terobosan. Haleluya. Untuk meraih kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Untuk meningkatkan hidup kita ke level yang lebih tinggi, kepada level yang lebih tinggi. Tetapi rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Orang sombong tidak mampu berdoa. Tidak merasa penting untuk berdoa. Cari wajah Tuhan. Di dalam ibadah kita cari wajah Tuhan. Di dalam pujian penyembahan kita cari wajah Tuhan. Di dalam doa kita cari wajah Tuhan. Di dalam pekerjaan kita pun kita cari wajah Tuhan. Itu adalah lapis pertama untuk dasar berdoa. Hari ini kita akan melihat apa kata firman Tuhan tentang lapis berikutnya dari berdoa. Kita lihat di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-6. Bagi yang mau mencatat silakan mencatat ya, karena ini sangat penting. Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Masuk kemana? Ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Firman berkata, janganlah engkau berdoa seperti orang munafik. Di kumpulan-kumpulan, di tempat-tempat ramai supaya dipuji orang. Tuhan berkata kalau mau berdoa, masuk ke dalam kamar kita. Haleluya. Tutup pintunya. Berdoa. Dengan kata lain, kita berdoa bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dilihat orang, tetapi untuk menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Berapa kali kita berdoa di kamar kita? Setiap hari kah? Atau setahun sekali? Itu pun kalau ingat. Dan lihat hubungan langsungnya dengan hidup kita. Terobosan hanya bisa terjadi kepada orang yang berdoa di tempat tersembunyi setiap hari. Bukan kadang-kadang. Haleluya. Ini adalah
Tuntunan berikutnya dari Tuhan untuk kita berdoa. Di dalam kamar kita. Menutup pintu. Dan berdoalah. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian tuntunan berikutnya kita bisa lihat di dalam Filipi 4. Filipi 4 ayatnya yang ke-6 sampai ke-9. Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Katakan amin. Kembali ke ayat 6. Di dalam Filipi 4 yang kita baca barusan ini, ada 4 hal yang harus kita lakukan supaya doa kita menjadi doa yang memberikan terobosan dalam hidup kita. Haleluya. Hal yang pertama, yuk kita baca sama-sama 1, 2 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Jangan khawatir tentang apapun juga. Sekali lagi, hal yang pertama di dalam Filipi 4 ini adalah janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir atau jangan takut adalah perintah Tuhan, keluargaku. Sama dengan perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ada Allah lain selain daripada Allah. Tetapi dari semua perintah Allah, jangan takut adalah perintah yang paling sering diulang Tuhan di dalam Alkitab ini. Karena kalau kita takut, itu berarti kita tidak mengimani Tuhan. Ya memang Tuhan sih lebih besar daripada masalahku, tapi mungkin enggak ya? Betulnya yang Pak Pendeta bilang tentang firman itu. Allah memelihara. Tapi masalahku seperti ini loh. Pada saat engkau takut, engkau khawatir tentang masalahmu, tentang masa depanmu, tentang keuanganmu, itu berarti engkau sedang menyatakan kepada Tuhan, engkau Tuhan yang luar biasa, maha dahsyat, maha kuat, tetapi aku tidak mengimanimu. Itu kenapa jangan khawatir, jangan takut adalah perintah yang paling sering diulang Tuhan di dalam Alkitab ini. Haleluya. Haleluya. 2 Timotius 1 ayat ke-7. 2 Timotius 1 ayat ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, katakan amin, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Jadi kalau takut, berarti kita menolak pemberian Tuhan itu. Kita menolak iman kita kepada Tuhan.
Itu kenapa orang yang sering khawatir dalam hidupnya, sering takut dalam hidupnya, tidak akan pernah mengalami terobosan yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia setiap kali mau berdoa, dia dalam keadaan rasa takut terhadap masalahnya, terhadap hidupnya, terhadap penyakitnya. Itu berarti dia masuk ke dalam bilik doanya. Tetapi dia menyatakan terlebih dahulu, aku mau berdoa ya Tuhan, tapi sorry, mohon maaf. Aku tidak mengimanimu. Aku tidak mengimani kuasamu. Makanya aku takut ini Tuhan. Apakah Tuhan akan menjawab doa dari orang yang seperti itu? Tidak akan. Tuhan sudah beri kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Di dalam 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Mengandung apa? Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih anugerah Kristus. Karena dia menolak roh yang membangkitkan kekuatan yang Tuhan berikan. Karena dia menolak untuk mengimani kuasa Tuhan terlebih besar dari apapun masalah dia. Itu kenapa dikatakan sebab ketakutan mengandung hukuman. Karena ketakutanmu terhadap masalahmu, terhadap penyakitmu, terhadap kemiskinanmu, terhadap masa depan anak-anakmu, itu adalah pernyataan bahwa engkau tidak mengimani Tuhan. Dan firman berkata, apa saja yang dilakukan tidak berdasarkan iman adalah dosa. Itu firman yang katakan. Itu kenapa dikatakan ketakutan mengandung hukuman. Dan itu juga yang menyebabkan Tuhan berkali-kali dan paling sering mengulang perintah jangan takut di dalam Alkitab ini dari mulai Kejadian sampai ke Wahyu. Haleluya. Jangan masuk kepada doamu dengan rasa takut. Karena kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Katakan amin. Kristus sudah mati di kayu salib, darahnya sudah tercurah untuk menebus kita. Sehingga kita yang tidak berhak akan keselamatan itu, sekarang menjadi pemilik keselamatan itu. Kita yang tidak punya bagian di dalam janji firman Tuhan ini, sekarang kita memiliki bagian yang pasti akan janji firman Tuhan ini. Karena Kristus adalah ya bagi setiap janji Allah. Kita adalah umat tebusan Tuhan. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Allah sudah berjanji akan berperang menggantikan kita. Allah sudah berjanji akan memegang kita dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Pada saat kita takut berarti kita tidak mengimani janji Tuhan itu. Jadi jangan takut. Katakan amin. Pusatkanlah fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Bukan kepada keadaan kita. Ya tapi aku dari keluarga miskin. Emang kenapa kalau dari keluarga miskin? Emang Tuhannya beda? Apakah Tuhan dari orang yang berasal dari keluarga kaya dengan orang yang berasal dari keluarga miskin? Apakah Tuhannya beda? Sama kok. Dan Tuhan tidak bekerja berdasarkan keadaanmu. Tuhan bekerja berdasarkan imanmu. Katakan amin. Haleluya. Jangan takut. Kembali kepada Filipi 4 tadi. Filipi 4 ayat yang ke-6.
Tadi kita sudah melihat hal yang pertama adalah janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Hal yang kedua adalah tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Katakan haleluya. Berarti di dalam doamu harus ada ucapan syukur. Tapi gimana aku mengucap syukur? Aku sedang kemalangan. Gimana aku mengucap syukur? Aku baru saja kehilangan. Bagaimana aku mengucap syukur? Aku belum ada pekerjaan. Keluargaku di dalam Tuhan, kita bukan mengucap syukur berdasarkan kemalangan kita. Ada yang pernah berkata kepada saya, bagaimana saya mengucap syukur? Anakku baru mati. Tuhan gak bilang mengucap syukurlah karena anakmu mati. Enggak. Terima kasih Tuhan, anakku sudah mati Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Bukan. Tetapi mengucap syukurlah akan banyaknya kebaikan Tuhan yang sudah engkau terima selama ini. Katakan amin. Bahwa engkau masih hidup sampai sekarang, berarti Tuhan masih memberi kesempatan kepadamu. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Ada begitu banyak alasan untuk kita mengucap syukur. Haleluya. Di jantung saya sudah ada 5 ring. Saya tidak mengucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur karena sudah 5 ring, Tuhan. Bukan. Tapi saya akan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan nafas dan hidup bagiku sampai saat ini. Sehingga aku masih bisa memberitakan Injil-Mu. Haleluya. Ada begitu banyak alasan untukmu dan aku mengucap syukur di dalam doa-doa kita. Ada begitu banyak orang Kristen mengisi doanya hanya dengan air mata, hanya dengan rengekan, hanya dengan keluhan, hanya dengan permintaan. Tetapi tidak ada ucapan syukur, tidak ada pujian penyembahan di dalam doanya. Dan kemudian protes kepada Tuhan, kenapa doaku tidak dijawab Tuhan? Kami punya anak namanya Sudewo, sekarang sudah besar. Tapi dulu masih kecil. Siapa di sini yang anaknya pernah kecil? Siapa yang pernah punya anak kecil? Septi pernah kecil? Pernah ya? Sela pernah kecil? Pernah. Pada waktu anak kami Sudewo masih kecil, mungkin masih kelas 1 atau kelas 2 SD. Saya masih ingat. Kami bawa jalan ke mall ya di Medan. Dan tiba-tiba anak kami menarik saya dan kemudian memeluk saya dan berkata, "Terima kasih Bapak, karena Bapak sudah menjadi sahabat terbaikku." Rasanya kayak disiram dengan air sejuk. Nyes. Senangnya minta ampun, saya kayak diawang-awang. Dan apa yang terjadi keluargaku? Apapun yang dia minta hari itu, kubelikan. Saking senangnya aku. Sering kita kepada Tuhan, kita hanya merengek-rengek. Tuhan, anakku Tuhan. Tuhan, pekerjaanku Tuhan. Tuhan, ekonomiku Tuhan. Tuhan, rumah tanggaku Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Kita lupa berkata, Tuhan, Engkaulah yang terbaik dalam hidupku. Tuhan, terima kasih untuk menjadi Tuhanku. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk janji-Mu akan memeliharaku Tuhan. Pada saat Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan-Mu di dalam doamu, dengan ucapan syukur-Mu di dalam doamu, apa yang akan dilakukan Tuhan kira-kira?
Tuhan pasti mengabulkan permohonanmu. Katakan amin. Haleluya. Itu kenapa dikatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hal yang kedua adalah jangan hanya isi doamu dengan air mata, dengan rengekanmu, dengan permohonan permintaanmu saja. Tetapi isi juga dengan pujian penyembahan setiap doamu. Isi dengan ucapan syukur setiap doamu. Sehingga hati Tuhan disenangkan. Katakan amin. Hal yang ketiga. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Ayat 8 adalah hal yang ketiga, yaitu, yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Hal yang ketiga adalah mengisi pikiran kita dengan semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Tidak ada tempat untuk hal negatif dalam pikiran kita. Katakan amin. Haleluya. Kenapa yang dipikirkan kita? Itu juga yang kita perkatakan. Itu juga yang akan kita lakukan. Orang yang suka memaki, mencaci, itu tidak ada hal yang mulia dalam pikirannya. Orang yang suka menggosip, menjelekkan orang lain, tidak ada yang benar, tidak ada yang sedap didengar, tidak ada yang patut dipuji di dalam pikirannya. Orang yang selalu memikirkan tipu muslihat, tipu daya, tidak ada yang adil, tidak ada yang benar, tidak ada yang patut dipuji di dalam pikirannya. Sementara Tuhan berkata, kalau engkau mau doamu berkuasa, sangat berkuasa, fikirkanlah ini semuanya. Amin. Mungkin ada yang berpikir, kok repot amat sih? Aku minta terobosan loh dalam hidupku. Aku minta doaku dijawab loh. Kenapa terlalu repot, terlalu ribet? Harus hidup benar, harus isi pikiran dengan ini itu. Betul enggak? Keluargaku di dalam Tuhan, sesuatu yang gampang tidak akan berharga. Sesuatu yang tidak berharga akan menjadi gampangan. Permen berapa satu biji? 1.000 ya? Permen? 4.000? 4.000? Taruhlah yang paling mahal permen 1.001, betul? Kalau jatuh permen kita baru ingat kita. Contoh misalnya di gereja jatuh permen kita. Udah sampai rumah baru kita ingat permen kita jatuh di gereja. Mau gak kita balik demi mengambil permen kita itu yang satu itu? Enggak, kenapa? Tidak ada harga. Murah. Lontong sepiring berapa? 10.000. Pilih mana? Mau dikasih lontong atau mau dikasih permen? Beneran loh penawarannya. Mau dikasih lontong atau mau dikasih permen? Lontong. Kenapa? Lebih berharga, tapi harganya lebih mahal. Lebih enak tapi lebih mahal, betul. BPK setengah kilo berapa? BPK setengah kilo berapa? BPK sekilo lah biar gampang. 200.000. 100.000 sekilo.
BPK bukan yang mentah yang sudah dipanggang. 100.000 ya? Iya. Pilih mana? Mau dikasih permen 1 atau mau dikasih BPK sekilo? Kenapa? Lebih enak, tapi harganya lebih mahal. Mau pilih mana? Lontong sepiring atau BPK sekilo? BPK sekilo, kenapa? Karena lebih enak dan lebih mahal. Terobosanmu mahal. Jawaban doamu mahal. Betul? Belum tentu, tergantung orangnya. Ada yang merasa masa depan anaknya tidak begitu penting sehingga dia tidak mau melakukan ini. Ada orang yang hanya bisa mengeluh. Tetapi kebahagiaan di dalam rumah tangganya dia tidak merasa penting sehingga dia tidak mau berdoa. Seberapa penting, seberapa berharga pemulihan itu, seberapa berharga terobosan yang akan Tuhan buat di dalam hidupmu, engkau rasa. Kalau kita rasa itu sangat penting, tidak ada masalah untuk kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal seperti ini yang Tuhan minta. Katakan amin. Haleluya. Ayat 9. Hal yang keempat. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Katakan amin. Pada saat Tuhan datang menyertai kita, berarti kuasanya otomatis menyertai kita. Otomatis kok. Ada orang nangis berdoa, Tuhan berikan kuasamu bekerja. Gak usah. Undang saja Tuhan untuk menyertai kita. Kuasanya juga ikut kok menyertai kita. Haleluya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tetapi engkau jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Isi pikiranmu dengan hal-hal yang baik, mulia, suci, sedap didengar, patut dipuji, mendatangkan kebaikan. Dan lakukanlah firman Tuhan. Haleluya. Kalau jawaban doa itu sangat berharga bagimu. Kalau anak-anakmu masa depannya sangat berarti bagimu. Kalau kebahagiaan rumah tanggamu sangat bernilai untukmu, maka tidak akan ada masalah bagimu untuk melakukan ini. Tidak akan ada masalah bagiku juga untuk melakukan ini. Haleluya. Kalau ada orang yang berkata, aku sayang kali sama anakku, tapi dia tidak mau melakukan ini, itu hanya omong kosong saja sayang kepada anak. Karena masa depan yang terbaik hanya Tuhan yang bisa berikan. Haleluya. Kalau ada suami-suami yang berkata, aku sayang kali sama istriku, tetapi suaminya tidak mau melakukan ini, itu hanya omong kosong saja rasa sayangnya kepada istrinya. Karena kebahagiaan itu hanya Tuhan yang bisa berikan. Jadi ambil komitmen keluargaku di dalam Tuhan. Untuk masuk ke dalam bilik doamu. Membangun mezbah doamu, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat, tidak takut akan apapun masalahmu karena Tuhan terlebih besar. Mengisi doa-doamu dengan ucapan syukur dan pujian penyembahan. Mengisi pikiranmu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang suci, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang manis, hal-hal yang mendatangkan kebajikan. Dan lakukanlah
firman Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Di mana ada Allah Bapa hadir, di situ kuasanya hadir. Haleluya. Pada saat Tuhan berjalan memegang tanganku dengan tangan kanannya yang memberikan kemenangan, maka saya tahu pasti bahwa kuasa Tuhan juga ikut berjalan bersamaku. Apa yang kutakutkan lagi? Raja Yosafat tadi, dia takut melihat bangsa, ada 3 bangsa yang bersekutu untuk menyerbu. Tetapi dia mengambil keputusan yang penting. Bukan hanya dia yang berdoa dan berpuasa, dia memanggil seluruh bangsa Yehuda untuk ikut berdoa. Dan apa yang terjadi keluargaku? Kalau kita lanjutkan pembacaan tadi, Allah membuat musuh-musuh daripada kerajaan Yehuda saling membunuh. Dan sesudah mereka mati semua, Yosafat beserta rakyatnya datang ke lembah tersebut, ke lembah tempat perkemahan musuh yang sudah mati semua. Mereka mengambil harta jarahan sampai 3 hari 3 malam baru terkumpul semua saking banyaknya. Dan mereka menamai lembah tersebut menjadi lembah berkat. Apakah engkau mau merubah lembah kemiskinanmu menjadi lembah kelimpahan? Apakah engkau mau merubah rumah tanggamu dari lembah pertengkaran menjadi lembah kebahagiaan? Apakah engkau mau merubah pekerjaanmu dari lembah kegagalan menjadi lembah keberhasilan? Datanglah kepada Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir di dalam Ayub. Ayub 11 ayat 13 sampai 19. Ayub 11 ayat 13 sampai 19. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, lanjut. Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Ayat 19. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu. Dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Pada saat kita menyerahkan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Mengangkat, menengadahkan tangan kita di dalam doa kita kepada Tuhan. Menjauhkan yang jahat dari hidup kita. Maka hidup kita akan cemerlang. Katakan amin. Cemerlang. Tuhan akan berikan terobosan bagimu. Dan engkau akan bisa tidur nyenyak. Engkau akan berjalan dengan kepala tegak. Dan akan banyak orang mencari muka kepadamu. Ini janji Tuhan. Hari ini ambil keputusan untuk menghidupkan mezbah doamu setiap hari. Katakan amin. Untuk mengisi mezbah doamu bukan hanya dengan permintaan, tetapi juga selalu isi dengan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Isi dengan ucapan syukur kepada Tuhan.
Dan jangan pernah takut terhadap masalahmu. Ada Tuhan. Haleluya. Bukan kemampuanmu, tetapi kemampuan Tuhan kita. Bukan kekuatanmu, tetapi kekuatan Tuhan kita. Bukan kepintaranmu, tetapi kepintaran Tuhan kita. Katakan haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami mengundang pemain musik, singers. Kita akan masuk di dalam doa. Keluargaku, ambil keputusan pada saat ini. Ambil keputusan pada saat ini. Untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Memasrahkan dengan iman kita kepada Tuhan. Menengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Mengimani Tuhan. Dan membangun mezbah doa kita. Mari kita berdiri semua. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dan kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mau didoakan untuk datang ke depan. Kemurahan